Tunagrahita merupakan kata lain yang berasal retardasi mental, yang berarti keterbelakangan mental. Tuna berarti merugi, garita berarti pikiran, ketidakmampuan atau kekurangan kemampuan untuk belajar serta untuk mengikuti suatu keadaan. Pastinya sesuatu itu berlangsung atau menjadi pada masa perkembangannya. Seseorang dikatakan tunagrahita jika memiliki keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau ada di bawah rata-rata. Klasifikasi tunagrahita dibagi menjadi 3, yaitu tunagrahita ringan atau mild, tunagrahita sedang atau moderate, dan tunagrahita berat atau idiot. Tunagrahita ringan biasa disebut dengan moron atau debil yang memiliki IQ dari 52 sampai 68 menurut skala Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 55 sampai 69. Individu yang mengalami tunagrahita ringan masih mampu membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Selanjutnya, tunagrahita sedang biasanya disebut dengan imbesil. Tunagrahita sedang menurut skala Binet memiliki IQ 51 sampai 36. Sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 54 sampai 40. Individu yang mengalami tunagrahita sedang ini dapat dididik untuk mengurus diri sendiri dan melindungi diri dari bahaya. Individu yang mengalami tunagrahita berat sering disebut dengan idiot. Kelompok individu ini dapat dibedakan lagi menjadi tunagrahita berat atau serf dan tunagrahita sangat berat atau profound. Penjelasan dari skala Binet bahwa tunagrahita berat atau serf memiliki IQ 32 sampai 20. Sedangkan menurut Wechsler memiliki IQ 39 sampai 25. Tunagrahita sangat berat atau profound menurut skala Binet memiliki IQ di bawah 19 dan menurut skala Wechsler memiliki IQ di bawah 24. Selanjutnya, klasifikasi tunagrahita berdasarkan tipe klinis atau fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Down syndrome atau mongalisme. Down syndrome terjadi akibat kerusakan kromosom. Di Indonesia sendiri biasa disebut dengan 1000 wajah, karena raut wajah yang mengalami Down syndrome hampir sama. Yang kedua ada kretin atau cebol. Nah, individu yang mengalami kretin terdapat gangguan hiporoid. Anak tunagrahita tipe ini biasanya memperlihatkan ciri-ciri, salah satunya seperti badan gemuk dan pendek. Yang ketiga ada hidrosepal. Hidrosepal ini terjadi karena adanya cairan otak yang berlebihan. Ciri-ciri anak yang mengalami hidrosepal salah satunya adalah kepalanya yang besar. Yang keempat ada mikrosepali. Nah, mikrosepal merupakan suatu kondisi yang memiliki kepala lebih kecil dari ukuran normal. Mikrosepal terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak selama bayi berada di dalam kandungan. Dan yang terakhir ada makrosepal. Individu yang mengalami makrosepal biasanya memiliki ukuran lingkar kepala yang jauh lebih besar daripada ukuran normal. Terdapat beberapa aspek karakteristik anak tunagrahita. Aspek tersebut yaitu yang pertama, intelektual. Kapasitas kecerdasan anak tunagrahita sangatlah terbatas. Terlebih lagi kapasitas mengenai hal-hal yang abstrak. Yang kedua, ada sosial. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak mampu membantu, memelihara, dan memimpin dirinya sendiri. Yang ketiga, ada fungsi mental lain. Individu yang mengalami hambatan tunagrahita akan kesusahan dalam memusatkan perhatiannya karena minatnya sedikit dan cepat beralih perhatian serta pelupa. Yang keempat, ada emosional. Anak dengan hambatan tunagrahita seringkali susah untuk mengendalikan perasaannya, jadi akan lebih mudah emosi. Yang kelima, ada kepribadian. Anak tunagrahita jarang yang mempunyai kepribadian yang dinamis, menawan, berwibawa, dan berpandangan luas karena kepribadian mereka pada umumnya mudah goyah. Yang terakhir ada organisme atau fisik. Struktur tubuh maupun fungsi organismenya anak tunagrahita pada umumnya sama dengan anak normal lainnya. Namun, mereka mengalami keterlambatan pada perkembangannya, sikap dan gerakannya yang kurang sigap. Faktor penyebab tunagrahita yang poinnya ada 4 bagian. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor ini terkait dengan
pewarisan genetik dari orang tua. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan perkembangan intelektual, risiko anak mengalami tunagrahita bisa lebih tinggi. Yang kedua, ada permasalahan prenatal. Poin yang pertama yaitu ada perkembangan janin. Gangguan perkembangan janin selama kehamilan bisa menjadi penyebab tunagrahita. Contohnya, eksposur terhadap zat beracun atau infeksi selama kehamilan. Poin yang kedua yaitu ada usia ibu saat hamil. Ibu yang hamil pada usia yang sangat muda atau sangat tua memiliki risiko lebih tinggi mengandung anak dengan gangguan perkembangan intelektual. Poin yang ketiga, intensitas pemeriksaan kehamilan. Pemantauan kehamilan yang kurang intensif bisa menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi atau diatasi tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu ada status terpapar penyakit. Jika ibu hamil menderita penyakit tertentu seperti rubella atau infeksi toxoplasmosis, ini bisa mempengaruhi perkembangan janin. Poin yang ketiga yaitu ada kondisi natal. Yang pertama yaitu ada pertolongan kelahiran. Kelahiran yang sulit atau komplikasi saat melahirkan bisa meningkatkan risiko cedera pada bayi yang dapat menyebabkan tunagrahita. Poin yang kedua, berat badan bayi lahir. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan intelektual. Poin yang ketiga yaitu terpapar penyakit. Bayi yang terpapar infeksi atau kondisi medis lainnya saat lahir juga bisa mengalami dampak negatif pada perkembangan kognitifnya. Poin yang terakhir yaitu permasalahan kondisi postnatal. Bagian pertama yaitu ada masa bayi hingga anak-anak. Selama fase ini, permasalahan seperti kurangnya stimulasi intelektual dan perawatan yang memadai dapat mempengaruhi perkembangan anak menuju tunagrahita. Poin yang kedua, program pantau tumbuh kembang. Program pemantauan dan intervensi perkembangan anak, terutama bayi dan balita, sangat penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah perkembangan secara dini. Dan yang terakhir, status gizi. Nutrisi yang tidak memadai atau pola makan yang buruk dalam keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Kebutuhan belajar bagi anak tunagrahita. Yang pertama yaitu ada penggunaan metode pembelajaran khusus. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak tunagrahita, seperti metode visual, pendengaran, atau penggunaan alat bantu komunikasi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran individual. Setiap anak tunagrahita memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga perlu adanya perencanaan pembelajaran yang individual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, komunikasi. Penting untuk memfasilitasi komunikasi anak tunagrahita, baik melalui bahasa isyarat, gambar, atau teknologi komunikasi seperti AAC atau Augmentative and Alternative Communication. Yang keempat, yaitu fasilitas lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar harus dirancang agar aman dan mendukung mobilitas anak tunagrahita serta menyediakan alat dan bahan pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, pelibatan orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan anak tunagrahita. Mereka perlu terlibat dalam proses pembelajaran dan berkomunikasi secara teratur dengan sekolah. Yang keenam, peningkatan keterampilan hidup sehari-hari. Pembelajaran juga harus mencakup pengembangan keterampilan hidup sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan agar anak tunagrahita dapat mandiri sejauh mungkin. Poin yang ketujuh, dukungan spesialis pendidikan anak tunagrahita sering memerlukan dukungan spesialis seperti terapis fisik, terapis wicara, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan anak. Poin yang terakhir, penilaian dan evaluasi berkala. Penting untuk melakukan penilaian dan evaluasi berkala terhadap kemajuan anak tunagrahita
seperti pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Layanan pendidikan anak tunagrahita. Nah, layanan pendidikan bagi anak tunagrahita yaitu yang pertama ada tempat khusus atau sistem segregasi. Nah, sistem layanan pendidikan segregasi ini merupakan sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak-anak normal. Nah, tempat pendidikan yang termasuk dalam sistem segregasi yaitu contohnya seperti sekolah khusus atau sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Selanjutnya ada kelas jauh, guru kunjung, lembaga perawatan atau institusi khusus yang melayani anak-anak spesial. Yang kedua, ada sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Nah, sistem integrasi ini memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita untuk belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak-anak normal. Pelaksanaan sistem terpadu ini bervariasi sesuai dengan taraf ketunagrahitaannya. Nah, contoh dari sekolah umum dengan sistem integrasi yaitu contohnya seperti kelas biasa tanpa kekhususan, baik bahan ajar maupun guru. Selanjutnya ada kelas biasa dengan guru konsultan dan ada juga kelas biasa dengan guru kunjung. Yang ketiga adalah pendidikan inklusif. Nah, model inklusif ini menekankan pada keterpaduan penuh, di mana menghilangkan labelisasi pada anak dengan prinsip education for all. Nah, layanan pendidikan inklusif ini diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Nah, pada kelas inklusi ini, siswa dibimbing oleh 2 orang guru, 1 guru reguler dan 1 lagi guru khusus. Beginilah pembelajaran bina diri bagi siswa sekolah luar biasa penderita tunagrahita. Setiap siswa diajarkan untuk belajar dalam membentuk kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, seperti cara mengenal pakaian, menjaga kebersihan dengan mandi, menggosok gigi, serta cara makan dan minum. Seperti pada Rabu pagi, meski menggosok gigi merupakan hal yang mudah bagi anak seumuran mereka, namun siswa masih tampak belum mengerti cara menggosok gigi dengan benar. Untuk itulah guru di sekolah ini secara rutin melaksanakan pelatihan kemandirian bagi siswa. Kepala SLB Sri Sudewi Solbi mengatakan, hal ini merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru profesional dalam pendidikan khusus, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan meminimalisir dan atau menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas. Untuk anak-anak tunagrahita ini kan ada namanya program khusus kita itu namanya Bina Diri. Nah, salah satu materi Bina Diri itu adalah kemampuan mereka merawat diri kan. Contohnya menggosok gigi, memakai pakaian sendiri, yang belum bisa pakai sepatu diajarin pakai sepatu. Nah, ya kebetulan kita memang ada beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi, Akper, kemudian Poltekkes gitu kan, Fakultas Kedokteran. Nah, yang perguruan tinggi yang di bidang kesehatan tentu kerjasamanya mereka bagaimana mereka Mengajarkan ya belajar tentang kesehatan diri lah gitu kan, seperti menggosok gigi. Hari ini ada praktek anak-anak mahasiswa Poltekkes cara menggosok gigi kelas 3, 4, 5, 6 tunagrahita.